Usai video konser musik yang diselenggarakan di objek wisata di Subang, Jawa Barat viral, pihak penyelenggara terancam pidana. Konser musik yang dihadiri ribuan pengunjung tersebut diketahui tidak berizin. Kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pengelola objek wisata Taman Anggur ONI di Kabupaten Subang, Jawa Barat berlanjut. Pengelola objek wisata mendapatkan sanksi penutupan sementara dan terancam pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Kekarantinaan akibat menggelar pentas musik yang dihadiri ribuan orang hingga menyebabkan kerumunan. Polisi mengaku tidak memberikan izin aktivitas konser musik yang menimbulkan kerumunan dan akan segera memeriksa pengelola tempat wisata. Kejadian tersebut di lapangan ternyata berubah menjadi konser musik. Kami tidak ada menerbitkan surat izin apapun. Polres Subang tidak menerbitkan surat izin keramaian. Tetapi kegiatan tersebut mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi di lapangan terjadi kerumunan, pada pukul 15.30 kami langsung bubarkan. Minta dihentikan acara tersebut dan langsung membubarkan para pengunjung. Dalam video yang viral menunjukkan ribuan pengunjung berkerumun dan berdesakan menyaksikan pentas musik yang diisi oleh penyanyi Triswaka, Nabila Mahari, dan Zidan yang kini tengah digandrungi kaum milenial. Petugas kepolisian yang berada di lokasi bahkan tidak bisa membendung dan membubarkan kerumunan. Akibat pelanggaran prokes tersebut, objek wisata Taman Anggur ONI ditutup sementara selama 3 hari sejak tanggal 1 hingga 3 Februari. Satgas memutuskan untuk memberikan sanksi, yaitu penutupan sementara tempat wisata di situ selama beberapa hari ke depan. Kami berharap untuk semua tempat wisata atau tempat-tempat pentas hiburan dan lain-lain agar menahan diri dulu. Tempat wisata tersebut sebelumnya hanya meminta izin untuk menggelar silaturahmi dan pentas budaya, bukan konser musik. Pemirsa, kita akan perbincangkan persoalan ini bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam iNews, terima kasih sudah mengundang kami pada acara malam ini. Ya, dengan Abraham di studio, Pak Sandi. Semoga Anda sehat-sehat selalu, Pak Sandi. Saya langsung ke pertanyaan ya. Menurut Pak Sandi, apa yang terjadi di Subang? Ya, tentunya ini perlu kita tindak secara tegas karena ini adalah saatnya kita menghadapi ancaman COVID-19 di tengah Omikron. Oleh karena itu kita juga harus mampu memberikan satu sinyal yang tegas agar pelanggaran seperti ini ditindaklanjuti dengan tindakan yang memberikan satu pengarahan bahwa kegiatan seperti ini jelas melanggar protokol kesehatan. Yang kedua adalah karena ini tahunnya kebangkitan ekonomi dan juga bagaimana kita bisa menggerakkan khususnya UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di destinasi wisata. Tentunya harus diberikan pembinaan karena jelas bahwa kegiatan seperti ini saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati juga tentunya akan mengancam dari segi ketidakmampuan kita mengendalikan pandemi ini. Nah, ini yang sudah saya terus-menerus mengingatkan agar penanganan pandemi kita yang sudah dianggap dunia sebagai salah satu yang terbaik bisa didukung oleh teman-teman pemerintah daerah dan pelaku ekonomi kreatif. Jadi juga kepada seluruhnya ya. Jadi kita tidak boleh hanya menyalahkan satu pihak, tapi kita harus memberikan pembinaan, efek jera 3 hari ditutup, tapi setelah itu dievaluasi dengan betul-betul hati-hati karena kita tidak ingin ini akan terjadi kembali karena kita sudah memasuki gelombang ketiga dan kami akan terus berkoordinasi dengan para pengelola destinasi wisata dan pemerintah setempat.
Ya, Pak Sandi, sejujurnya apa sih yang menjadi aturan main untuk konser musik di tempat-tempat wisata? Anda sudah menyinggung tadi, kaitannya ini mengenai pelaku-pelaku ekonomi yang juga akan terdampak apabila memang mereka dibatasi dengan begitu ketat. Ya, tentunya sesuai dengan aturan PPKM, setiap kegiatan harus dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 sesuai dengan kegiatan, dan ada rekomendasi pelaksanaan kegiatan maupun ada juga aturan-aturannya berkaitan dengan berapa maksimal pengunjungnya, juga bagaimana ini dilakukan dengan CHSE, Ya, sebentar Pak Sandi. Health, Mohon maaf saya potong. Safety, dan Environmental Sustainability. Ya, kalau soal rekomendasi dari Satgas Covid daerah itu kan sudah dikantongi untuk kasus di Subang. Namun sampai pada akhirnya kita melihat ada lautan manusia di sana, itu menjadi catatan khusus mengenai implementasi dong. Jelas, karena rekomendasi itu pasti akan memberikan arahan sesuai dengan jumlah pengunjung, apa CHSE, panduan yang harus dipatuhi. Penyelenggaraan event itu bukan artinya mendapat rekomendasi langsung terus bisa menyelenggarakan tanpa ada aturan dan kaidahnya. Itu harus ada aturan dan kaidahnya, jumlah pengunjungnya berapa, protokol kesehatannya dipastikan, bagaimana kebersihannya, kesehatannya, keselamatannya, keberlanjutan lingkungannya, bagaimana Satgas COVID-19 juga hadir, bagaimana juga kita memastikan peduli lindunginya juga terintegrasi. Karena ini adalah bagian daripada pengamanan kita untuk kita yang ada di tengah-tengah gelombang ketiga ini. Pengelola wisata maupun penyelenggara event harus memahami, dan ini pemerintah harus secara tegas memberikan satu efek jera kepada pengelola destinasi dan juga kepada penyelenggaraan kegiatannya, dan termasuk juga memberikan pembinaan, karena banyak juga ini karena sosialisasi dan edukasi yang belum disampaikan secara lebih komprehensif. Oke, itu juga menarik mengenai sosialisasi disampaikan tadi, karena pada akhirnya yang disanksi nggak hanya pengelola tapi juga penyelenggara begitu. Aturan mainnya bisa dibuat jelas nggak Pak Sandi untuk mereka-mereka yang sudah kangen konser lah ya Pak Sandi, barangkali kelamaan di kamar mandi konser sendiri Pak Menteri, dan mereka butuh yang namanya hiburan bersama-sama di masa pandemi, bersama-sama dengan masyarakat menyaksikan gelaran musik. Bagaimana sih Pak Sandi? Ya, pemerintah memahami bahwa memang kita menghadapi pandemi dan tantangan ekonomi, situasi yang sangat sulit, tapi kita harus terus bergandengan tangan. Rekomendasi serta panduan penyelenggaraan kegiatan sudah kami terbitkan, disesuaikan dengan keadaan PPKM, dan ini terus kami sosialisasikan dan edukasi. Tentunya yang menjadi harapan kita agar semua pihak mematuhi secara ketat dan disiplin, karena benteng kita mengalami atau menghadapi pandemi ini adalah ketaatan dan kedisiplinan kita pada protokol kesehatan, tentunya dengan vaksinasi yang lebih bisa ditingkatkan berikut booster, maupun juga konsep testing dan tracing, di mana kita sekarang sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Ini yang jelas-jelas kaidah ini tidak dipatuhi oleh baik pengelola destinasi wisata maupun penyelenggaraan kegiatan event di Subang. Saya sudah terhubung Pak Bupati, dan kita akan menindak tegas pelanggaran prokes pada pelaksanaan event, dan akan diberikan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan tentunya ini agar juga memberikan efek jera, teman-teman Satgas COVID-19 daerah dan pemerintah setempat tentunya harus memberikan pertimbangan terhadap pemberian sanksi tersebut. Salah satu yang saya dorong juga adalah pembinaan, karena banyak juga dari teman-teman ini yang sudah 2 tahun menghadapi pandemi, menghadapi kesulitan, dan harus dibina, harus diberikan kaedah-kaedah penyelenggaraan kegiatan. Kalau memang membludak, ini diarahkan untuk dibatasi kunjungannya, dan bisa sisanya bergabung melalui hybrid atau melalui platform teknologi yang bisa kami sediakan. Oke, kalau kita lihat apa yang terjadi di Subang ini juga kan melibatkan rekan-rekan influencer
Jadi Pak Sandi sebagai orang yang mengatur mereka sebagai bagian dari ekonomi kreatif, termasuk Pak Sandi sebagai seorang influencer juga sekarang, Instagramnya terus berkembang pesat dan banyak yang mengikuti kegiatan Pak Sandi di sana. Bagaimana Pak Menteri memastikan bahwa semuanya terarah, Pak Menteri? Mereka juga tahu aturan main kalau mereka harus tampil dan memastikan orang yang menyaksikannya juga itu harus taat protokol kesehatan. Jadi Abraham, kita semua punya tanggung jawab. Apalagi seorang influencer yang memiliki banyak follower. Ya. Karena to lead is to give example. Dan to give example is being responsible. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Jadi sebagai seorang influencer, banyak yang mengikuti tingkah laku kita, dan kita terhubung dengan media sosial. Saya mengingatkan, dengan adanya ketenaran tentu adanya tanggung jawab, dan dia harus betul-betul menjaga agar apa yang dia tampilkan itu menunjukkan kaidah terbaik untuk masyarakat luas, karena kegiatan mereka ini sebagai influencer ini terpublikasi secara masif melalui media sosial. Oleh karena itu saya betul-betul mengingatkan dan menyampaikan pesan yang tegas kepada para influencer. Mari kita gunakan follower kita yang banyak ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik, untuk menyampaikan narasi yang positif dari di tengah pandemi ini, agar kita bisa segera pulih dari COVID-19. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sandi. Intinya bahwa kerja pariwisata tetap harus dilakukan dengan 3G-nya itu, gercap, geber, dan gaspol. Tapi tetap harus melakukannya dengan taat protokol kesehatan. Terima kasih Pak Menteri Pak Sandiaga Salahuddin sudah bergabung sama kami. Meski harga turun, ketersediaan minyak goreng kemasan masih terbatas. Kami akan hadirkan informasinya satu lagi untuk Anda.